Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Liu Enghyong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini. Anakku yang ingin mencari jodoh. Hei, Lucian, perkenalkan, ini sahabat baikku, Kue Seng. Ketua bengkau itu dengan bebas berteriak kepada putrinya. Liu Lucian sejak tadi memang memperhatikan Kue Seng yang disambut secara istimewa oleh ayahnya. Biarpun pemuda ini gerak-geriknya halus seperti orang lemah, namun melihat sinar matanya, Lucian dapat menduga bahwa Kue Seng adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Mendengar seruan ayahnya, ia lalu bangkit berdiri, lalu menghampiri Kue Seng sambil merangkapkan kedua tangannya. "Kue Kongcu, terimalah hormatku," katanya. Dengan suara merdu dan bebas, gerak-geriknya manis, sama sekali tidak malu-malu atau kikuk seperti sikap gadis biasa. Kue Seng sejak tadi hanya memperhatikan Liu Gan saja, maka tidak tahu bahwa di ruangan itu terdapat gadis putri Liu Gan yang kecantikannya telah banyak pemuda tergila-gila, bahkan agaknya yang telah menjadi sebab daripada akibat mengerikan di rumah penginapan malam kemarin. Mendengar suara merdu ini, ia menengok dan pemuda itu berdiri terpesona. Sejenak ia tidak dapat berkata-kata, bahkan seakan-akan dalam keadaan tertotok, jalan darah di seluruh tubuhnya, tak dapat bergerak seperti patung batu. Belum pernah selama hidupnya ia terpesona oleh kejelitaan seorang wanita seperti saat itu. Mata itu bening, bersih, gilang gemilang, tiada ubahnya, sepasang bintang kerling tajam, menggores jantung, kedip mesra, membuat bingung. Bulu mata lentik, berseri, bagai rumput panjang di pagi hari, sepasang alis hitam kecil melengkung, menggeliat-geliat malas kedua ujung. "Kue Kongcu," kata pula Liu Xian, melihat pemuda itu diam saja seperti patung. Dalam hatinya geli bukan main. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tidak patut saya menerima penghormatan ini," jawabnya gagap sambil cepat-cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa angin pukulan menyambar dari arah kedua tangan gadis yang dirangkap di depan dada itu. Angin pukulan yang mengandung hawa panas dan yang tentu akan cukup membuat ia terjungkal dan terluka hebat. Alangkah kecewanya hati Kue Seng. Darah Juwita ini yang dalam sedetik telah membuat perasaannya morat-marit, yang kecantikannya memenuhi semua seleranya, menguasai seluruh cintanya, ternyata memiliki watak yang liar dan ganas. Sekilas teringat lagi ia akan pembunuhan 7 orang pemuda tak berdosa, dan seketika itu Kue Seng merasa jantungnya sakit. Ia masih terpesona, masih kagum bukan main melihat darah jelita ini, namun kekaguman yang bercampur kecewaan. Maka ia pun cepat mengarahkan tenaga ke arah kedua tangannya yang membalas penghormatan. Mengapa Kue Kongcu demikian sungkan? Penghormatan kami sudah selayaknya," kata Liu Xian yang berseru untuk menutupi kekagetannya ketika angin pukulan yang keluar dari pengerahan sinkang di kedua tangannya membalik seperti angin meniup benteng baja. Gadis ini sambil tersenyum manis menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh, akan tetapi anehnya arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar.
Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu, Liu Liuxian berkata, Kehadiran Kue Kongcu merupakan kehormatan besar. Harap sudi menerima arak sebagai tanda terima kasih kami. Kembali Kue Seng tertegun. Dara Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi, makin kecewalah hati Kue Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya? Si Jocha terlampau sungkan, terlalu besar kehormatan ini bagi saya. Kue Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya, sehingga ketika Lucian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan, tidak tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi, jantung Kue Seng berdegup keras karena ketika ia menerima cawan tadi, jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali. Sementara itu, hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa, bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Lucian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali sebagai seorang yang sopan agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu. Akan tetapi toh bersentuhan, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan gandanya harum yang memabokkan otak, timbul hasrat hati Kue Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang perlagak ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. Maaf, saya memang tidak bisa minum arak baik, kata Kue Seng sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba, ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu, tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kue Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku, kata pula Lucian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada Kue Seng. Seketika terbelalak mata Kue Seng, kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. Nona terlalu menghormat, jawabnya, dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, Nona terlalu banyak mengisi araknya. Dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kue Seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah, karena arak itu tumpahnya melayang ke depan, dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. Maaf,
kata Kue Seng sambil menjura penuh hormat. Kue Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Lucian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan. Akan tetapi, para tamu yang jauh tidak melihat jelas dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun, banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. Lama tak jumpa, kau makin hebat, Kue Hyante. Mari kita minum sampai mabok. Sambil merangkul pundak Kue Seng, Pat Jiu Sinong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan. Liu Engyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan, bantah Kue Seng. Ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabok. Marilah, tak usah sungkan, kita orang sendiri. Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kue Seng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang, terutama kaum mudanya, ke arahnya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lucian yang luar biasa dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lucian. Akan tetapi, di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih. Yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah, maka Kue Seng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiu Sinong menyuguhkan arak. Sebentar saja, ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Lucian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba, Pat Jiu Sinong berseru memerintah puterinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lucian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lucian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu. Permainanku masih amat dangkal, harap Cui jangan mentertawakan. Setelah berkata demikian, Lucian menggerakkan tangannya dan, dalam pandangan mereka yang ilmu silatnya kurang tinggi, gadis itu tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan ke sana kemari, dibungkus sinar putih berkilauan, berguling-guling dan berkilat-kilat. Dari sana-sini terdengar seruan kagum. Yang muda-muda kagum akan keindahan ilmu silat pedang yang benar-benar merupakan tarian luar biasa itu. Adapun golongan tua kagum karena mereka melihat di dalam gerakan yang indah ini tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Setiap kelebatan pedang yang begitu indah tampaknya sebetulnya mengandung jurus maut yang tidak mudah dilawan. Dengan bukti kehebatan gadis ini, makin tunduklah mereka akan kelihayan dan nama besar Pat Jiu Sinong.
Lucian sengaja mainkan Hua Kiam Huat, ilmu pedang kembang yang indah untuk memamerkan kepandaian dan kecantikannya. Ia bersilat sampai 50 jurus dan ketika berhenti di tengah panggung sambil berdiri tegak, ia tampak gagah dan cantik jelita dengan sepasang pipi kemerahan karena denyut darahnya agak kencang setelah bersilat tadi. Bibirnya tersenyum-senyum, matanya yang tajam berseri-seri menyambut tepuk tangan yang seakan-akan hendak merobohkan panggung buatan itu. Akan tetapi, begitu Lucian kembali duduk di tempatnya, berkelebatlah bayangan orang dan seorang laki-laki berusia 50 tahun sudah berdiri di atas panggung. Gerakannya yang demikian ringan dan cepatnya menandakan bahwa ia seorang yang berkepandaian tinggi. Sedangkan pakaian dan cara ia menggelung rambut ke atas menyatakan bahwa ia seorang pendekar Tao atau yang disebut Tosu. Di punggungnya tergantung sebuah pedang. Tosu ini terdengar lantang suaranya setelah keadaan tadi kembali sunyi karena terhentinya tepuk tangan. Sambil menjura ke arah Pat Jiu Sin Ong, Tosu itu berkata, "Kau Ju, ketua agama, Pinto, aku, Ang Sin Tojin dari Kunlun Pai, merasa kagum akan kebesaran nama Pat Jiu Sin Ong dan sengaja Pinto diutus oleh ketua kami memberi selamat. Akan tetapi, tidak nyana bahwa Kauju dengan putri Kauju menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kauju memamerkan kepandaian dan kecantikan putri Kauju. Ada kabar hendak menggunakan kesempatan ini mencarikan jodoh bagi putri Kauju. Hal ini sudah sewajarnya. Akan tetapi, mengapa banyak pemuda tidak berdosa yang tergila-gila kepada putri Kauju menemui kematian yang penuh penasaran? Sekarang, Kauju tidak menyelidiki dan membikin terang perkara itu, malah Kauju menambah pengaruh agar para pemuda makin tergila-gila. Apakah sesungguhnya kecantikan yang gilang gemilang seperti putri Kauju? Kecantikan hanyalah timbul dari kelemahan batin melalui pandang mata, sesungguhnya palsu adanya. Kecantikan hanya terbatas sampai di kulit, namun siapa tahu isi hati yang tersembunyi di balik kecantikan. Pat Jiu Sin Ong, Pintu kehilangan seorang anak murid Kunlun yang terbunuh secara tidak wajar, terpaksa mohon penjelasan. Seketika tegang keadaan di situ. Terang bahwa Tosu ini menuntut kematian muridnya dan sekaligus mencela keadaan bengkau dengan adanya kematian 7 orang pemuda dan mencela pula pameran kecantikan dan kepandaian Liu Lucian. Keadaan seketika menjadi sunyi karena semua orang menanti dengan hati berdebar. Sambil tersenyum, Pat Jiu Sin Ong berdiri dari bangkunya, akan tetapi tidak mendekati Ang Sin Tojin. Sambil bertolak pinggang, ketua bengkau yang tinggi besar ini bertanya, "Tosu, kau ini apanya Ang Kun Tojin?" Beliau adalah Suhengku dan Pinto hanyalah murid kedua dari Suhu. Pat Jiu Sin Ong tiba-tiba tertawa sambil menengadahkan mukanya ke atas. "Heh, Tosu mentah, kau kira kematian bocah-bocah tolol itu adalah perbuatanku atau perbuatan anakku?" Pinto tak berani menuduh siapapun juga. Akan tetapi, setidaknya peristiwa maut itu terjadi karena Kauju berhasrat memilih mantu karena kecantikan putrimu dan tentu dilakukan oleh seorang dari bengkau. Karena itu, ketuanya harus bertanggung jawab. Hahaha, bertanggung jawab bagaimana?
Kau Chu harus dapat menangkap pembunuh itu dan menghukumnya mati di depan kami semua. Kemudian, Kau Chu lakukan pemilihan calon mantu yang tepat dan tidak banyak menimbulkan korban. Pilihlah mantu yang cocok, dan karena ini urusan Kau Chu, terserah asal tidak secara sekarang ini yang membikin gila banyak orang muda tak berdosa. Wah, laganya. Kalau aku tidak menuruti permintaanmu itu, bagaimana? Kalau begitu berarti Kau Chu tidak peduli akan kematian murid Kunlun Pai yang menjadi tamu di sini. Dan hal itu tentu saja Pinto tidak dapat tinggal diam saja. Habis, kau mau apa, Tosu mentah? Pinto terpaksa menuntut balas atas kematian murid dan melupakan kebodohan minta pelajaran dari Beng Kau Chu Pat Jiu Sin Ong. Dengan tegak berdiri, Tosu itu siap menghadapi pertandingan. Tosu sombong, berani kau menghina ketua kami. Tiba-tiba, Ma Tai Kun yang bertubuh jangkung kurus sudah melompat ke atas panggung. Tangannya bergerak memukul ke arah Ang Sin Tojin. Gerakan Ma Tai Kun cepat sekali sehingga kejadian yang tak tersangka-sangka itu tidak dapat ditunda lagi. Pukulannya hebat, mengeluarkan angin bersiutan dan menuju ke arah dada Tosu Kunlun Pai itu. Ang Sin Tojin adalah murid kedua dari ketua Kunlun Pai, Kim Gansian Jin. Tentu saja ilmu kepandaiannya sudah amat tinggi, dan karena itu pula ia tadi berani mengeluarkan tantangan terhadap ketua Beng Kau. Kini, melihat seorang tinggi kurus bermuka hitam telah berada di depannya dan mengirim pukulan maut, ia pun cepat menggerakkan tangannya menangkis sambil mengarahkan singkang tenaga sakti. Dak! Dua tangan mengandung tenaga sakti. Ma Tai Kun masih berdiri setengah membungkuk, tubuhnya tidak bergoyang. Akan tetapi, akibat benturan kedua lengan itu membuat Ang Sin Tojin terhuyung-huyung ke belakang sampai 5 langkah. Diam-diam Tosu Kunlun Pai ini terkejut bukan main. Harus diakui, tenaga sakti si muka hitam ini hebat sekali. Sungguh pun tidak sampai menyebabkan ia terluka parah, namun cukup menggempur kuda-kudanya dan membuat ia terhuyung-huyung. Ji Sute, adik seperguruan kedua, mundurlah. Siapa yang mencari perkara dengan aku dan anakku, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pat Jiu Sin Ong menegur adiknya. Ma Tai Kun mendengus marah lalu mengundurkan diri. Ang Sin Tojin, apakah kau masih tidak mau menarik kembali tuntutanmu? Seorang laki-laki sekali bicara dipegal sampai mati, jawab Tosu gitu dengan suara ketus. Benar-benar Tosu Kunlun Pai keras kepala. Tosu mentah, kau tadi bilang kecantikan putriku sebatas kulit. Apa artinya? Pinto mengakui bahwa putri Kau Chu cantik jelita dan pandai. Akan tetapi, semua itu hanya sampai di kulit, hanya akibat pandangan mata lahir. Mata batin takkan dapat ditipu dan takkan silau oleh kecantikan. Mata batin mencari sampai ke dalam batin pula, mencari kebenaran yang suka tertutup oleh kepalsuan. Merah muka Pat Jiu Sin Ong, akan tetapi mulutnya masih tersenyum.